Sudah muncul? Halo? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Hari ini kita mempelajari tentang loop and nested loop ya, pertemuan 12. Pemrograman web perangkat bergerak semester 3. Nah, ini di PPPB berkali-kali ya. Pengulangan itu ada banyak versi JavaScript, kemudian ini ada versi PHP-nya. Tapi konsepnya akan selalu sama ya, bahwa ada for, ada while, ada do while. Nah, kemudian nanti ada studi kasus. Nah, ini cermat-cermatnya kalian saja untuk mengerjakan studi kasusnya kayak gimana, ya. Karena ibu nggak bisa dong membiarkan orang-orang yang sudah selesai pembelajaran kemarin terus udah aja diam gitu ya, nungguin yang lain, enggak ya. Jadi ibu akan tetap kasih materi. Jadi hari ini materinya tentang pengulangan. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi tentang for. Jadi for itu kan pengulangan ya, sebuah bentuk pengulangan. Tapi kalau for itu sudah ditentukan di awal, pengulangannya misalkan iterasinya berapa kali, kemudian mau menaik ke atas increment atau decrement, mengurangi ke bawah gitu ya. Nah, kemudian kondisinya seperti apa, itu adalah for. Nah, kemudian nanti di sini kalian tinggal coding aja ya. Nah, nanti kalian tinggal salin. Kita akan mencoba pengulangan versi PHP. Ini ibu akan coba langsung live coding biar kalian bisa lihat. Oh iya nih, ibu kasih lihat. Ini kayak gini ya tampilan XM. Sekali lagi yang belum nonton video pembahasan, nanti di start dua-duanya. Kalau kalian belum pernah nginstal Bu, ya gimana? Bu, waktu itu saya pernah nyobain XAMP, error terus, Bu. Apanya? XAMP-nya waktu di set di config-nya. Di save di apa? Di config-nya. Di config-nya. Kenapa kamu ngubah config-nya? Kalau ibu default aja, kalau kamu ada yang diubah config-nya. Ya, Bu. Errornya gimana? Tulisannya gimana? Tampilannya pernah di screenshot nggak? Oh iya, Bu, ini mau nyoba lagi, Bu. Iya. Nanti gini aja, kamu coba screenshot ya, terus nanti kasih tahu ke ibu errornya kayak gini gitu. Penyelesaiannya gimana? Nanti ibu kasih tahu ya. Ya, Bu. Oke. Nah, ini ibu lanjut dulu ya. Nah, jadi kayak gini, nanti tampilannya tinggal di start gitu. Buat yang belum tahu aja. Terus ya seperti biasa nanti kalian bikin di notepad, di save dulu. Hilang. Ya, kalian save dulu, jangan lupa kali ini save-nya bukan di hard disk tapi di mana kalian nyimpen nginstal XAMPP ya. Kalau ibu nyimpennya di D, jadi ibu masukin ke D. Sini ibu mau masukin apa ini? For umum. Masih tampilkan di kalian ya? Masih, Bu. Terima kasih. Untuk umumnya bedanya kalau kemarin di JavaScript, kalau nggak salah ada titik koma ya di akhirnya ya. Kalau sekarang enggak, tapi langsung kayak gini saja. Kemudian variabelnya juga beda ya. Ingat-ingat lagi, Ibu akan selalu mengingatkan bahwa kalau di PHP variabelnya pakai tanda $. Variabel i adalah 1,
ya. Ini iterasi yang nanti akan kita ulang. Variabel I adalah 1, kemudian I kondisinya yaitu jika I kurang dari sama dengan 10, yang mana adalah misal 1 sampai 9, maka ulang terus I secara increment. Nah, masukin lagi, kalau di PHP ada apa ini? Kurung kurawal ya, kurung kurawal. Eko, kita mau mengulang apa? Mau mengulang kalimat ini. Kalau temanku yang ke I, yang menjelaskan kenapa yang ke I. Siapa yang mau jawab? Karena variabel yang mau kita ulang adalah I. Kenapa dikasih BR? Kenapa yo? BR apa? Ya, break ya, biar ada apa? Biar ada enter, biar ada garis baru, biar nggak kepinggir semua nanti tampilannya gitu. Setelah ini kita coba untuk panggil di browser. Bentar Ibu nyalain browsernya yang mana ya? Nah, ini aja. Di browser kita panggil pwpb. Tadi Ibu di folder pwpb ya. Bentar. Kamera Ibu mati. Nyalain dulu. Bentar ya, nyalain kamera dulu. Ya. Localhost PWPB tadi apa ya Ibu namanya? For umum ya? For umum. Tan? Ada berapa? Halo temanku yang ke 1, halo temanku yang ke 2, halo temanku yang ke 3, halo ke temanku yang ke-4, dan lain-lain. Itu kalau kita pakai di PHP. Kita lihat lagi kondisinya di sini. Jika I kurang dari sama dengan 10, ya, kan ada sama dengannya ya, makanya si 10-nya ikut. Kalau nggak pakai, cuman sampai berapa? Munculnya 9. sampai 9, betul ya refresh-nya. Sip, tuh udah di refresh jadinya begini. Nah, ini adalah tampilan tampilan default ya. Ibu ingin kalian kalau sudah mengerjakan praktikum, silahkan dihias-hias sesuai yang kalian inginkan. Karena kedepannya nanti kita akan ada nested loop dan bukan hanya for untuk ngulang-ngulang ini saja, tapi nanti kita akan ngulang tabel gitu ya. Coba ada yang punya ide gimana caranya ngulang tabel di PHP? Mengulang tampilan tabel. Adakah yang punya ide kira-kira sebelum lanjut untuk stimulus? Siapa yang bisa jawab? Halo? Apa belum kebayang? Jadi, anak-anakku, kalau kalian mau ngulang tabel, ya di PHP ya sama aja dikasih for saja, tapi di sini jangan echo, tapi di sini tabel. Gimana caranya bikin tabel di HTML? Tagnya apa? Tabel. Iya, taruh tabel di sini ya. Misal tabel gitu ya. Nanti kalian coba ya. Nanti kalian coba bikin TR.
segala macam pH ya, itu di dalam for. Kalau misalnya kotak juga sama kan, kotak bisa kan bentuk tabel kotak ya defaultnya, tak bisa tabel aja situ. Mungkin kalian lagi apa ya, lagi stuck gitu, nggak kepikiran ke sana. Mungkin. Ya. Ilham, mic-nya dong tolong. Oke, terima kasih Ilham. Ini slide berikutnya adalah tentang while. Ya. Ini Ibu lupa kalau di apa tuh, di JavaScript kemarin tentang odong-odong bukan ya? Ininya pembahasannya, analoginya Ibu lupa. Pokoknya kalau di PHP ini ya ini sama saja sebetulnya. Konsepnya while itu kita analogikan dengan mang odong-odong. Jadi ceritanya kalau mang odong-odong ini kan kita ngulanginnya itu dipesan dulu ya. Misal kalau for tadi sudah ada ketentuannya, mau bikin misal pengulangannya berapa kali gitu ya, parameternya berapa gitu, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan pada while ini, kalian termasuk generasi odong-odong bukan ya? Kalian pernah naik odong-odong nggak sih? Ibu nanya coba. Pernah, Bu. Pernah tuh Bu, pernah. Pernah ya? Atau Korsel aja lah ya yang lebih modern. Korsel atau komedi putar ya. Biang Lala dan lain-lain. Nah, intinya kalau misalkan di odong-odong itu kan kita bisa mesen ke mangnya. Mang 10 ribuan. Biasanya mungkin 10 ribu teh 3 lagu ya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan pengulangan. Kan si mang tuh kan ngulang ya. Selama 3 lagu. Pokoknya kalau 3 lagu belum beres, mau itu lagunya apa ngulang-ngulang terus gitu ya, atau error kan, pokoknya dia nggak boseh aja terus sampai 3 lagu itu beres. Itu kalau yang odong-odong. Nah, itu bedanya dengan for. Kalau for itu sebetulnya penempatannya aja ya. Cuman kalau while itu harus ada pesenannya dulu. Beda dengan do while. Kalau do while, walaupun sudah dipesan, misalkan kita mau naik odong-odong 10 ribuan, yaitu misal 3 lagu, tapi karena si do while-nya ini dia akan mengeksekusi minimal 1 kali sebelum mengecek apakah kondisinya benar atau tidak, maka dia akan ujug-ujug mengeksekusi minimal 1 kali pengulangan, walaupun pengulangannya salah gitu ya, atau negatif. Nah, kalau while ini sudah tentu ya, kalau misalkan kita analogikannya apa, kan tadi odong-odong ya. Nah, misalkan odong-odong ini orang yang ngasih uangnya tuh misalkan uang palsu. Nah, karena uang palsu ketahuan sama si emangnya kan jadi negatif ya. Oh, nggak jadi nih muterin, nggak boseh odong-odongnya gitu ya. Jadi kalau negatif ya tentu saja pengulangannya tidak akan terjadi. Terus, nah sekarang kita coba yang barusan menjadi bentuk umum. Kita save as dulu. File umum. Oke, kita lanjut. Barusan versi for, sekarang kita bikin versi while. Hilang. Oke. Nah, kalau si versi while tadi kita ngasih tahu dulu di awal inisialisasi i-nya berapa ya? I-nya mau mulai dari berapa? Kemudian di sini ada while.
Masih pakai I. Nanti ya, barusan 10, sekarang 20. Bosan jangan halo temanku ya. Ada berapa mantannya? Kalau kayak gini. Halo mantanku yang ke sekian, Eko, BR, kondisi. Oke. Udah. Kira-kira muncul berapa baris? Lihat lagi. 20. 20 karena ada sama dengannya. Kita coba di browser yang tadi. File umum. Cie mantannya ada 20. Halo mantanku yang ke 1 sampai ke 20 ya. Jadi ini bentuk umum for sama while. Bedanya hanya penempatannya saja. Ini kalau kalian mau mengulang kalau kalian mau mengulang kalimat halo mantanku yang ke ya. Sisanya menggunakan iterasi, yaitu pakai variabel i. Terus. Lanjut dulu ya. Baru nanti kalau ada pertanyaan. Nah, ini yang kata Ibu. Form input data siswa, coba kalian tampilkan untuk buat seperti ini. Jadi nanti ada, ini kalau kalian nggak masukkan jumlah siswa nggak apa-apa ya. Yang penting kalian bisa bikin tabel berulang seperti ini. Tapi kalau ada inputan masukkan jumlah siswa, kemudian ada inputannya berapa, kemudian ada buttonnya, ya nilainya 100 gitu ya. Tapi yang ini juga kalau kalian baru sampai sini dan minggu depan sudah stuck, aduh bingung Bu, nggak tahu gimana, ya kumpulin saja seadanya ya. Kemudian studi kasus 2 sama ini sama-sama pakai for ya. Bedanya ini jumlah data, cuman ini formnya rada beda aja. Kalau yang tadi cuman kotak, sekarang ada radio buttonnya. Semuanya dimasukin ya ke dalam kurung kurawal setelah for tadi. Studi kasus 3, while ya, hitung jumlah huruf, masukkan kalimat, misalkan ujang. Mau dihitung nih, misalkan U-nya ada berapa. Ini udah dikasih clue, kalian boleh silahkan explore, silahkan cari di internet, paling nemunya juga sama ya, nemu ini. Yaitu ini adalah metode fungsi ya, strlen, sudah ada pada fitur PHP ya, udah ada pada library PHP. String, kemudian nanti pakai string. Ini adalah untuk ngitung kira-kira di dalam kalimat tersebut ada berapa huruf yang bersangkutan. Misalkan dalam kalimat ujang ini terus ada U, dihitung nanti keluar. Pada kalimat jumlah huruf ini U, A sih, ini pasti error nih. Jumlah huruf U pada kalimat ujang adalah 1, misalkan begitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Sebelum lanjut ke nested looping dan array. Ibu tunggu sampai hitungan ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Ibu lanjut ya. Nested looping dan array. Apa yang akan dibahas? Konsep looping bersarang. Ibu tanya dulu nih. Kalian waktu di pemrograman dasar kemarin sudah sampai looping bersarang atau nested loop? Bukan? Belum.
Halo? Pemrograman dasar. Siapa ya gurunya angkatan kalian? Bu Bu Rani? Oh, Burani, Bu. Bu Rani, Bu. Bu Rani ya? Belum sampai. Ya, Bu. Oke, kalau belum, jadi looping bersama ini adalah pengulangan di dalam pengulangan, ya. Nanti di dalam pengulangan ada lagi pengulangan. Oke, kita lanjut. Nih, ya. Ini ada ilustrasi kue yang banyak, ya. Kue yang banyak. Kemudian gimana caranya untuk menyusun kue-kue ini sehingga tertata rapi. Nah, polanya seperti ini di dalam bahasa pemrograman apapun, baik itu di PHP, di C, di C#, di Java. Kalau loop nested loop itu atau loop bersarang itu polanya seperti ini. Jadi yang loop 1 nih ada di kotak warna putih, loop 2 ada di kotak warna merah, loop N ada di kotak warna biru, kotak putih paling dalam adalah potongan program yang nanti akan dikerjakan, ya. Jadi konsepnya begini, selalu yang terluar dengan yang paling luar. Jadi misalkan loop 1 ya pasti pasangannya dengan yang terluar. Loop yang di dalamnya ya yang kedua pasti, oh ini 2 ya harusnya ya. Ibu ubah sekarang biar nggak pusing kalian. Nah, ini end loop, tulisannya salah. End loop 2. Nah, ini ya. End loop 2, kemudian loop N, and loop N. Seperti itu. Kita mulai ya. Ibu akan coba lagi coding ke kalian. Jadi kalian salin biar paham. Jangan kopas. Biar paham. Nah, kita pakai apa ya? Sekarang ganti jangan i ya. Kita ganti variabelnya menjadi jumlah 5. For, kita akan pakai for. Di sini for i sama dengan 1 titik koma variabel i kurang dari sama dengan jumlah. Kenapa? Karena kan tadi udah jumlah ya. Jadi i itu ada 2 nih. Ini kita akan memasukkan jumlah sama i ya, variabel yang digunakan. Bukan i ya, maaf. Variabel yang kita gunakan ada 2 untuk saat ini. Plus. Nah, kita akan kalau di sini kan kita menampilkannya. Nah, sekarang di dalamnya kita mau bikin lagi pengulangan ya. Kita ambil dari sini ya. Ini nih biar gampang. Nah, pokoknya kalau ada ke dalam lebih ngetab gitu ya, lebih menjorok seperti ini, wah udah kalian curiga, ini nested loop nih. Gitu.
Variabel J sama dengan 1, kita ganti ya sekarang. Kemudian di sini kita ganti tadi I kan, sekarang J. Nah, kemudian di sini ganti bukan jumlah, tapi I. Oh, J. Begini ya. Variabel I, titik koma, di sini adalah J. Apa sih, mau ngulang apa? Belum beres. Sabar saya. Ada ya. Kita mau ngulang. Echo X. Terus di luarnya kita mau bikin lagi echo. Seperti ini. Tutup. Oke, sudah selesai. Kira-kira ada yang bisa tebak nih tulisannya apa? Tulisannya. Tampilannya apa dari codingan ini? Ayo. Ibu zoom. Wah, habis. Ternyata. Terdengar? Halo? Terdengar, Bu. Oke, terima kasih. Ayo, siapa yang bisa jawab nanti munculnya apa? Jangan-jangan ada yang lagi coding ini. Gak apa-apa ya. Seru-seruan. Ya, kita coba aja ya. Nested loop. Nanti kalau kalian bikin itu ya, bikin folder kalau ibu ini di luar. Ini, yeay. Paham nggak? Paham nggak? Gunanya apa? Berarti kalian nggak pernah bikin bintang-bintangan gitu ya di Progress ya? Belum sampai sana? Nggak tahu. Boleh lihat codingannya lagi tadi. Bentar. Ibu nanya dulu tadi, kalian pernah nggak bikin bintang-bintangan? Disuruh bikin bintang gitu? Atau bikin diamond dari nested loop, pernah nggak? Belum. Belum. Ya udah, ini pertama kalinya berarti ya. Nah, ini cara untuk membuat tangga X. Ini paling seru nih. Paling seru dulu ibu waktu belajar pemrograman dasar, kemudian ngulik nested loop, juga disuruh bikin begini. Ini pasti selalu ada ya di bahasa pemrograman apapun. Nah, jadi kita bahas nih. Caranya bikin tangga X. Begini codingnya, ya. Jadi pertama di sini kita punya nih, ya udah kita ubah nih ya. Jadi berapa? Mau berapa? 10. Nah, tuh 10 itu adalah nanti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu ya. Ini tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paham? Masih belum ya. Jadi jumlah itu adalah nanti hasil akhir. Yang kalau barusan kan kita 20, berarti dia akan ngulang sebelum ketemu sama 20. Nah, di sini dia akan ngulang sebelum ketemu sama angka 10. Sebelum dia bikin 10 deret ya, 10 deret ke 10 baris ke bawah X, itu dia tidak akan berhenti. Cuman apa yang terjadi kalau kita kasih for lagi di dalamnya, kita kasih pengulangan lagi di dalamnya, maka nanti yang tampil adalah seperti ini. Dia akan ngurangin 1/1 nih bedanya. Kalau di sini kok bisa ngurangin gitu sih, gitu ya. Nah, ini kita lihat lagi di sini. Pertama, power pertama adalah
I sama dengan 1. Nilai I adalah 1. Kemudian jika I kurang dari sama dengan jumlah, jika I masih kurang dari 10 ya, dia akan terus ngulang. Kayak gimana notasinya? Lakukan increment I plus plus, dia akan terus nambah 1 tingkat ya dari I yang sebelumnya. Kemudian yang kedua kita pakai J juga sama 1. Tapi di sini bukan dari jumlah ya, dia ngikutin apa? I. Makanya si J ini nggak bisa nyusul, ngerti nggak? Jadi J itu adalah lapisan yang di dalamnya, dia nggak mungkin sama kayak si yang pertama. Kalau yang pertama kan dia kondisinya akan ngulang kalau kondisi I masih kurang dari jumlah. Kalau yang kedua ini kondisinya dia akan ngulang jika J kondisinya masih kurang dari sama dengan I. Karena di set di bawahnya, jadi dia nggak akan bisa nyusul, makanya terjadilah tangga seperti ini gitu ya. Kalau masih pusing ya berarti kalian harus coding ya. Silahkan disalin. Gimana? Ada yang mau berkomentar? Apakah sudah mulai seru atau masih membosankan? Ya silakan yang mau komentar. Di dunia kerja programmer bakal bikin yang kayak gini nggak, Bu? Sangat. Ini siapa tadi yang nanya? Maaf, Ibu nggak lihat. Ilham, Bu. Sangat Ilham. Nanti kamu pasti bikin nested loop ya di berbagai permasalahan pengulangan, maupun kamu mau jadi apa ya, web designer, web developer gitu ya, web programmer. Itu nested loop pasti dipakai ya. Maksudnya bukan buat bikin tangga ya, buat bikin pengulangan di dalam pengulangan gitu. Pasti dipakai ini. Jadi ini ya biasa kan, Ibu pernah bilang kepada kalian kalau untuk di awal-awal ya pasti dikasihnya yang gampang-gampang lah ya, bikin tangga ya, bikin pengulangan ya X gitu ya. Nanti kalau kalian di dunia kerja pasti pengulangannya bukan dipakai buat ini ya, pasti digunakannya untuk hal-hal yang lebih teknis lah ya, lebih ada hasilnya gitu. Kemudian Oke, Bu, makasih, Bu. ya siap Ilham, terima kasih juga. Nanti selanjutnya ya, nah barusan kan udah dicontohin, nah nanti biasa kalian bikin. Nah ini yang kalau mau nilai 100 itu kalian pakai seperti ini ya, ada submit formnya, jumlah anak tangganya berapa, warnanya apa, kemudian buat tangga. Tapi kalau misalkan mentok nggak kebayang, boleh ngikutin yang barusan, kalian bikin tangganya saja ya, boleh ya. Tapi Ibu selalu ngasih ya soal mah ya yang lebih susah daripada contoh ya. Kalau Ibu kan selalu bilang kalau soal itu pasti susah, contoh mah gampang ya. Nah karena biar kalian biar kalian membuat gitu ya, gimana caranya. Nah, tapi kalau misalkan mau bikin kayak gini juga boleh. Ini sama ya, ini tabel. Cuman tabelnya memang di set bentuknya kotak, jadi width sama height-nya sama gitu. Kalau kalian mau buat segala macam, mau warna pink, mau warna-warni, mau pakai CSS, boleh sekali ya. Kakak-kakak kelas kalian juga sama ya, mendapat pelajaran kayak gini. Ya, tapi itu rezekinya kalian daring, jadi Ibu nggak bisa langsung nyamperin laptop kalian kemudian ngasih tahu kalau ada yang error di mana gitu. Bedanya itu ya, tapi tetap ya Ibu kasih gitu ya, sama gitu sama kakak-kakak kelas kalian. Dulu juga materinya seperti ini. Ibu yakin kalian juga pasti bisa ya, gimana pun caranya lah pasti bisa gitu. Dicoba dulu ini ya. Kemudian nanti ada array. Kalau di array ini hanya konsepnya karena array masih lanjut ke minggu depan.
Di array ini nanti ada macam-macam array. Kan sudah pernah juga ya di JavaScript. Konsepnya sama, array adalah sebuah tumpukan data ya. Data yang di dalamnya bisa mengisi beberapa variabel yang di dalamnya bisa mengisi beberapa data dan semuanya bisa dipanggil ya. Ada array dimensi 1, ada array dimensi 2, ada array asosiatif, kemudian ada studi kasus. Nah, array itu ini kalau dianalogikan bentuknya seperti ini, seperti tumpukan box atau tumpukan atau rak sepatu yang di dalamnya ada berbagai macam sepatu, dan sepatu ini tentu bisa kita ambil, tentu bisa kita pakai, tentu bisa kita akses, dan tentu ada data atau indeksnya. Misalkan kita mau ngambil sepatu yang warna ini yang paling atas, indeksnya adalah kalau di array 0 ya, kemudian ini tingkat 1 misalkan begitu ya. 0 0 ya. Kemudian ini 0 1 0 2 dan seterusnya. Nah, ini adalah bentuk umum cara coding array pada PHP, sama ya, sama kayak bikin variabel juga. Di sini ada variabel $, helm 0, ini index array ya. Isinya tulisan misalkan ink. Kemudian kalau ink yang ini ya harusnya ya, ini 0 ceritanya ya. Kemudian rak helm 1 GMS berarti yang ini. Rak helm 2 MDS berarti yang ini. Begitu ya. Sama, masih sama kayak di JavaScript, bedanya hanya ya tampilannya saja gitu ya. Nah, kemudian array 2 dimensi. Kalau 1 dimensi ini udah pernah juga ya di JavaScript. Itu si kurung kotaknya, bracketnya hanya ada 1 baris. Kalau 2 dimensi, maaf, ini ada 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ya, array 2 dimensi. Ini contohnya adalah gedung C tercinta. Ya. Gedung C 1 ya, kemudian gedung C itu maaf gini. Gedung C ada 2 lantai. Lantai 1 ada ruang berarti C11 ya. Kemudian lantai 2 berarti C2 1 gitu ya. Kemudian di gedung C lantai 1 ruangan ketiga C1 3. Itu adalah contoh array sebetulnya ya. Nah, kemudian nanti di dalamnya ada siapa? Misalkan di ruangan C11 ada RPL1, di C12 ada RPL2, di C21 ada RPL3. Ya ini sesuai kebutuhan ya, Mbak. Sesuai kebutuhannya gimana, kalian mau ngambil apa gitu ya. Nggak usah berurutan, selalu berurutan. Contoh itu nggak selalu harus berurutan. Nah, kemudian nanti kalian, oh ya ini kita coba ya sekarang ya. Terakhir guys. Kita coba sekarang bikin array 2 dimensi beserta grouping-nya. Kita mau bikin variabel siswa. Array di dalamnya, di dalam array ada 2 data name sama data name. Kayak gini, kemudian Tony, maaf ada 3 ya. Ini misalkan. Koma, oh maaf, komanya di sini. Koma. Karena siswanya udah tadi ya. Sekarang kita tinggal ini. Nanti ininya ceritanya.
Begini. Terus kita ikut. Ada yang salah. Salah di sini. Mudahan karena tidak ada yang lain. Ini ya. Kita tampilkan, kita ikut. Tampilkan apa? Tampilkan. Ini contoh nih, tuh dikasih contoh sama ibu mah. Tabel border sama dengan 1. Takut kalian lupa di dalam PHP itu bisa loh ya pakai HTML, jadi jangan malu-malu. Coding saja dulu, coba dulu. Ini PH, tapi karena di dalam karena di dalam PHP dia jadi abu bentuknya ya. Miss nama kelas. Udah, oke. Tutup PR, jangan lupa. Ya, tarik sini biar tutup di situ begini. Nah, kemudian pengulangannya kan harus diulang ya. Panggilnya gimana? Masih pakai i, variabel i sama dengan 0 karena mulainya dari 0 ya kalau array, ibu ingatkan lagi. Kemudian i yang salah enggak. Ini 3 ya karena ya datanya ada 3 deret, 3 record, maaf. Bahasanya 3 record. Akan nambah terus sampai ketemu. Tambah lagi echo. Kasih PR. Kasih row, kita bikin row. Di dalamnya, nah ini udah pengulangan bersarang, guys. Tadi I ya, sekarang J. Sekarang J. Ya, mulai dari 0 lagi. Biar tidak susul-susulan. Ini. D kurang dari 3, sama ya kayak yang tadi ya. Tapi ini bedanya di J. Dan datanya mengikuti gitu, karena di array ini kan ada 3 record. Ini echo tambah lagi PD terus apaan tadi B. Nah, cara manggil array jangan lupa selalu pakai cara manggil variabel pada PHP selalu pakai titik. Siswa panggil siapa? I sama J ya. I sama titik. Sudah sampai situ. Bikin lagi PD-nya. Ini PD. Yang salah. Udah betul ya. TD tutup, pengulangannya diekokan lagi. Sekarang kita ngurusin apa? Apa yang belum? Betul. Labelnya belum ditutup, guys. Sini ya.
coba dulu ya. Kita coba, ini namanya apa? Lah, namanya deh. Save as. Try and grouping. Kita coba di sini. Line 4, array and looping, error guys. Oh, ya. Ini arraynya kok 2. Ya. Tony, Nana. Iya. Begini ya, maaf. Bentar lagi. Kalian masih bersama Ibu? Halo? Masih, Bu. Bentar ya, error. Oh ini. Benar. Oh iya, salah di sini. Kemudian masuk. Line 12. Astagfirullah. Apaan? Pokoknya belum ditutup mungkin Bu. Iya, tadi ada sama dengan di sini. Kebodohan. Bentar. Iya. Ya, masih error. Sabar. Ini TD apa TR nih? Harusnya TR nih. Bentar ya. Harus relax. Oh, TR. TD siswa. TD sudah ditutup. Iya. Kok TR-nya belum ditutup ya? Ya, setelah TD, nih Bu aja bisa salah nih. Harusnya tutup TR-nya, baru tabelnya ditutup. TR. Oh iya, gini. Coba. Sip. Kita coba lagi. Gitu ya. Yeay. Screenshot nih. Nggak usah di screenshot karena ini ada di materi, ini ada ya. Ibu cuman salah nempatin aja. Sudah betul. Kalian tinggal salin hasilnya begini, silahkan di macam-macamnya ya. Gitu. Sampai sini kalian sudah
bisa ngambil array pakai pengulangan. Karena kemarin kan di JavaScript belum sempat kayak gini ya. Kalau yang Ibu ajarin JavaScript cuma sampai fungsi-fungsi JavaScript saja. Oke, ada pertanyaan? Bu, ini studi kasusnya buat kapan? Ya, Ibu biasanya tetap seminggu ya, tapi ya gimana kemampuan kalian juga gitu. Kalau ternyata masalahnya teknis, kalian belum install web server ya, Ibu juga bingung ngebantuinnya gimana karena kan kalian yang punya gitu. Sedangkan PHP ini kan nggak bisa diakalin di handphone. Kalau HTML, CSS kan masih bisa. Kalau Ibu sih ya selalu menyarankan supaya kalian, Bandung kan udah zonanya sudah lebih baik nih. Gimana kalau kalian kerja kelompok gitu ke teman kalian yang sudah bisa terinstall exam di laptopnya, ya biar kalian nggak terlalu blank ya. Gimana? Lagi yang mau tanyakan? Halo? Studi kasusnya kapan di-share? Kan nggak ada di praktikum 11. Ini 12 hari ini ya. Ibu sebelum berangkat ke sekolah akan share dulu materi ini. Terus Ibu upload rekaman yang ini ya, yang live coding yang salah-salah tadi Ibu upload di YouTube. Terus Ibu lampirkan. Tapi kalau ini ya sekarang ya presentasi, slide presentasinya Ibu tampilkan sekarang, nanti kalian tinggal lihat gitu, soalnya apa aja. Karena pasti dari kalian ada yang sudah ya. Kalau yang belum ya nggak apa-apa, kerjakan aja yang kalian bisa sebelumnya. Gitu. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, Ibu akhiri. Sebelum Ibu akhiri ada siapa tadi? Ada Pak Helmi ya, mau menyelesaikan PPK gitu tadi. Pokoknya kalian jangan dulu keluar ya dari Meet ini. Ibu stop recordingnya.